MAKUI. Kondisi pandemi COVID-19 saat ini bisa dikategorikan sebagai kondisi darurat. Oleh karena itu, belajar daring menjadi pilihan terbaik, demi memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan. Anda menyaksikan liputan berita edisi ke-13 bersama saya Sabrina Kamelia di Makripot, No Hoax, terbaru dan teraktual. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Marilah kita menunjukkan bahwa Indonesia ini negara dengan azas gotong royong. Marilah kita menyelamatkan nyawa masyarakat orang Indonesia dengan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Kami juga berharap peran serta Anda untuk 1. Jaga jarak ketika bertemu. 2. Hindari kerumunan. 3. Di rumah saja. 4. Cuci tangan pakai sabun. COVID-19 telah membawa perubahan termasuk dunia pendidikan. Pendidikan bukan lagi urusan persiapan mencari kerja, melainkan mengestafetkan peradaban lebih baik ke generasi selanjutnya. Pemberlakuan sistem pembelajaran jarak jauh ataupun belajar daring merupakan jalan terbaik, demi memastikan proses belajar terus berlangsung di tengah pandemik virus corona atau COVID-19. Dan bagaimanakah pendapat siswa-siswi dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini? Di sini saya ingin menyampaikan pesan dan kesan selama pelajaran jarak jauh atau PJJ. Yang pertama, kesantunannya saya bisa berkumpul dengan keluarga, dan yang kedua, saya bisa langsung dipantau oleh orang tua saat belajar. Pesan saya untuk semuanya, tetap jaga kesehatan, tetap stay at home, jangan kemana-mana selama COVID-19 ini menyerang. Tetap semangat dalam belajarnya, dan jangan lupa kerjakan tugas-tugas apa yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu guru kita. Semangat! Kesan buat pembelajaran jarak jauh ini sih, kita juga lebih santai ngerjain tugas, karena kita bisa ngerjain tugas sambil ngelakuin aktivitas lain kayak dengerin musik atau nonton film. Terus kita juga dikasih waktu yang lumayan lama dibanding kalau kita ngerjain di sekolah. Terus pesan buat kedepannya, semoga sistemnya dibagusin lagi, semoga lebih efektif belajarnya, dan semoga guru lebih banyak ngasih video penjelasan, karena ada beberapa pelajaran yang sulit dimengerti kalau kita belajar sendiri. Terima kasih. Kesan saya, yang pertama, alhamdulillah sistem ini tetap membuat kita semangat menimba ilmu meskipun dikerjakan di rumah. Yang kedua, media yang disediakan sudah cukup memadai, misalnya Google Classroom, Google Meet, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita tidak hanya belajar mengenai materi, tapi juga belajar mengenai cara membuat kreativitas dan produk. Yang terakhir, menurut saya, kegiatan PJJ ini juga sebagai arahan agar tidak terlalu fokus bermain game atau hanya tidur saja. Jadi kami diarahkan untuk tetap belajar. Tetapi saya juga merasa ada beberapa mata pelajaran yang mengharuskan kami untuk mengejar materi sendiri. Jadi beberapa dari kami merasa kesulitan. Walau demikian, saya pikir hal ini cukup bagus untuk melatih tingkat peduli dan imajinasi kami. Pesan saya di tengah pandemi COVID-19 ini, saya harap semoga para siswa tidak hanya berleha-leha di rumah dan tetap belajar. Kepada pemerintah, terima kasih telah memberikan fasilitas dan sekolah yang telah peduli kepada kami dengan ikut melaksanakan sistem PJJ. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya itu kesan dalam pembelajaran jarak jauh ini secara umum berjalan dengan lancar, tapi masih dapat beberapa hambatan kendala yang dimiliki oleh siswa, contohnya fasilitas, yaitu keterbatasan kuota internet maupun kecepatan internetnya yang berbeda-beda di masing-masing rumah. Dan untuk pesan, semoga materi yang diberikan oleh guru itu lebih jelas, penjelasannya lebih merinci, sehingga siswa lebih mudah mengerti dibanding kita harus mengulang pertanyaan secara pribadi kepada guru tersebut. Terima kasih. Kesan saya terhadap sistem pembelajaran jarak jauh ini, saya bisa terhindar dari distraksi yang saya alami di sekolah. Contohnya, ketika saya lagi belajar, ada teman-teman saya ngobrol,
atau AC-nya kurang dingin, atau ada tulisan-tulisan di papan tulis yang kurang terlihat. Tetapi ketika saya belajar di rumah, seharusnya saya dan teman-teman bisa menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan kondusif, di mana kita bisa belajar di teras rumah sambil minum kopi atau minum teh sambil nyemil gitu kan, atau kita bisa belajar di ruang tamu sambil mendengarkan musik instrumental, di mana itu bisa menambah fokus kita. Itu bonusnya bukan? Selain itu, usaha Bapak Ibu guru terlihat sangat jelas dari mereka yang belum mengerti tentang teknologi. Mereka mencoba untuk membuat hal-hal yang baru seperti membuat PowerPoint yang menarik, membuat video di YouTube, membuat blog, artikel, dan sebagainya. Yang mana saya dan teman-teman juga merasa bahwa Bapak Ibu guru ini melakukan hal-hal yang sangat keras, yang sangat besar untuk memberikan ilmu kepada kita. Maka dari itu, saya dan teman-teman juga seharusnya melakukan hal yang sama. Kita harus belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Karena tidak ke sekolah bukan berarti tidak belajar, bukan? Walaupun demikian, saya juga mengalami beberapa kesulitan, seperti saya kurang mengerti beberapa pelajaran. Tapi saya tidak putus asa. Saya mencoba mencari penjelasannya di internet, menonton cara-cara untuk mengerjakannya di YouTube, lalu mencoba untuk mengerjakan beberapa latihan soal di buku latihan. Berdiam diri di rumah bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Berdiam diri di rumah berarti kita diberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang belum sempat kita lakukan. Kesempatan seperti untuk menggunakan hobi kita, bisa membuat blog, membuat cerpen, artikel, masak, membaca novel, bermain musik, dan sebagainya. Atau juga bisa berkreativitas seperti membuat tempat pensil dari limbah plastik, yang mana itu bisa dijual. Jadi, berdiam diri di rumah bukan merupakan ajang untuk mencari siapa yang hanya tidur, tetapi berdiam diri di rumah itu kita melihat siapa yang di rumah tetapi masih melakukan kegiatan bermanfaat. Pesan saya untuk diri saya sendiri dan juga teman-teman sekalian, ayo kita anak bangsa, bukan hanya namanya saja anak bangsa, tetapi juga tindakannya. Oleh karena itu, kita harus berdoa untuk orang-orang yang sedang berjuang di rumah sakit. Selanjutnya, kita juga dapat melakukan kegiatan yang dapat kita lakukan. Lakukanlah dengan hati yang senang, jangan dibawa stres. Mudah-mudahan pandemi ini akan cepat selesai dan kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Menurut saya sendiri, suka yang saya rasakan adalah saya memiliki lebih banyak waktu untuk belajar di rumah serta untuk beristirahat dibandingkan saya di sekolah. Sistem pembelajaran seperti ini juga bisa membuat saya lebih fokus karena tidak ada gangguan dari orang-orang sekitar. Tetapi, duka yang saya rasakan adalah ada beberapa mata pelajaran yang tidak mudah dipahami jika hanya lewat aplikasi pembelajaran online saja. Ada beberapa mata pelajaran yang lebih mudah dipahami saat kita berada di sekolah. Guru-guru juga tidak bisa mengontrol murid-murid yang sedang mengikuti pembelajaran dia. Dia tidak tahu apakah murid itu mendengarkan atau malah tidur. Untuk sistem ulangan online menurut saya juga kurang efektif karena kita tidak tahu murid-murid di rumah ini mengerjakan dengan jujur apa tidak. Gangguan internet juga pasti merupakan salah satu hambatan kita untuk belajar online. Saya harap murid-murid di Indonesia yang sedang menjalani sistem belajar dari rumah ini tidak hanya berleha-leha di rumah, tapi lebih memupuk semangat untuk belajar kita. Jangan jadikan halangan ini untuk memudarkan rasa semangat kita untuk belajar. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dan kita bisa sekolah seperti biasa lagi. Kesan saya selama PJJ adalah menyenangkan, tapi terkadang membosankan. Yang menurut saya menyenangkan adalah kita dapat memanfaatkan internet untuk belajar di rumah. Dan yang membosankan adalah metode pembelajarannya yang itu-itu saja. Pesan saya, semoga pembelajaran jarak jauh ini akan cepat berlalu dan kita dapat belajar di sekolah seperti biasanya. Dan mudah-mudahan virus corona ini atau COVID-19 ini akan cepat hilang. Di sini saya akan memberikan pendapat mengenai PJJ yang telah dilaksanakan kurang lebih sebulan ini, di mana ada sekitar 3 perubahan. Perubahan pertama dengan jam normal, yang kedua dengan 2
2 jam pelajaran setiap harinya. Yang ketiga itu adalah PJJ Ramadan. Di sini saya ingin memberikan beberapa kritik untuk PJJ Ramadan. Yang pertama, menurut saya untuk sistematika isi dari pelajarannya udah cukup efektif, karena pada dasarnya itu mendorong kita untuk beribadah kan, seperti membaca Al-Quran, sholat berjamaah, ataupun membuat tugas. Tetapi di sini ada ketidakmerataan tugas gitu loh Bun. Jadi misalnya kelas saya itu diwajibkan untuk membuat karya Ramadan setiap hari, ada linknya gitu loh, dan bisa jadi nilai tambahan. Tapi sedangkan di kelas lainnya tidak ada. Terus abis itu untuk sistematika pengumpulannya itu tuh ada yang berbeda. Ada yang harus pakai, kalau nggak salah, Google Form deh. Jadi harus wajib gitu loh menyertakan foto, gambar, atau video ketika kita lagi membaca Al-Quran atau melakukan sholat berjamaah. Dimana kalau misalnya salah satunya kita nggak melakukan itu, jadinya malah nggak bisa nge-submit Google Formnya, dan malah jadi nggak ada nilai buat si anak itu. Tapi menurut saya lebih baik untuk sistematika pengumpulan tugasnya itu menggunakan Excel seperti yang sudah dilakukan oleh kelas saya. Jadi kelas saya itu udah bikin table, pakai checklist. Terus jadi kalau misalnya ada tugas-tugas kayak tugas dari guru apa atau link rangkuman syiar Ramadan, itu udah ada di linknya udah ada di Excel ya. Jadi baik guru maupun wali kelas saya tinggal ngasih link satu itu, dan jadi nggak tercecer kemana-mana. Terus untuk yang kedua itu untuk PJJ normal mungkin setelah Ramadan ya, itu menurut saya untuk 2 pelajaran per hari itu saya kurang efektif sih Bun. Soalnya apalagi di sini gurunya itu bakal megang lebih dari 2-3 kelas kan, dan itu jadinya kurang efektif, dan kita jadi malah oh ya anak-anak kerjaan ini nih ya, nanti kita jam segini ini gitu. Itu jadinya gimana ya, jadi menurut saya kurang aja gitu, kurang aktif gitu. Tapi beberapa masih ada sih. Saya suka banget sama kalau misalnya saya belajar sama guru itu aktif di WhatsApp, jadi kayak mungkin gurunya ngejelasin beberapa teks di WhatsApp, terus kayak kita disuruh kasih pendapat begini, atau kasih pengertian alfiah, apa ini pengertiannya gitu. Nanti saya ketik di WhatsApp, terus yang lain teman-teman juga pada menimpali secara langsung. Itu menurut saya lebih efektif, dan saya lebih merasa oh iya emang saya lagi belajar ini loh di saat itu gitu, daripada saya dikasih tugas dan ditinggalkan. Jadi menurut saya pertimbangan untuk mungkin kayak belajar live gitu seperti itu dalam real time itu perlu dicanangkan atau ditambahkan gitu. Atau nggak mungkin sekali-sekali bisa presentasi atau melakukan video call belajarnya gitu. Terus yang ketiga di sini saya melihat buat penggunaan link e-madrasah ya, pokoknya yang e-learning itu masih kurang. Terus kayak masih sedikit bingung juga penggunaannya. Waktu itu saya baru pakai 2 kali kalau nggak salah, tapi bagus sih, bagus. Cuman karena masih awal-awal jadi bingung. Terus pokoknya saran untuk saya ya nggak ada sih, udah tinggal beberapa aja di lebih bagusin lagi. Terus semoga baik guru maupun siswa tidak merasa jenuh dengan proses PJJ ini, dan semoga kita bisa kembali bersekolah. Saya merasa senang dengan PJJ ini dikarenakan saya jadi memiliki banyak waktu bersama keluarga saya, dan saya juga dapat berinovasi dalam belajar dengan menggunakan internet. Tetapi kadangkala saya suka merasa rindu kepada teman, guru, dan aktivitas saya di sekolah. Pesan saya selama PJJ, saya memiliki 3 pesan untuk para teman-temanku yang sama-sama sedang berjuang untuk melawan COVID-19 ini dengan cara belajar di rumah. Yang pertama, tetap di rumah saja, lakukan kegiatan yang menyenangkan dan juga bermanfaat agar kita tidak merasa bosan saat di rumah. Yang kedua, hindari bersosialisasi dan berinteraksi dengan banyak orang. Yang ketiga, jangan lupa untuk mengerjakan tugas dari guru, dan jangan lupa untuk tetap beribadah di rumah. Menurut saya sendiri, PJJ ini punya dampak positif dan dampak negatif. Menurut saya, dampak positifnya itu kita bisa belajar dengan menggunakan metode baru, yaitu secara online.
Terus kita juga bisa belajar dengan lebih santai gitu. Dan yang terakhir, kita juga bisa mengasah skill-skill kita yang terpendam atau bahkan kita nggak ketahui kalau kita punya skill itu. Nah, untuk dampak negatifnya sendiri menurut saya itu cenderung banyak ya. Yang pertama itu kita jadi lebih boros kuota, kedua itu terkadang jadi lebih ribet, terus kita jadi nggak bisa ketemu guru kita dan teman-teman kita. Dan sebagai anak kelas 12 sendiri ya, saya ngerasa kayak nggak enak banget lulus online. Nah, meskipun begitu, kita sebagai generasi muda harus tetap semangat dan jangan menyerah. Ayo kita bersama lawan corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, demikian Makripot melaporkan. Saya Sabrina Kamelia, pamit undur diri. Terima kasih. Salam MKUI. Sampai jumpa.